Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Usman Arifin. Kali ini kita akan mencoba aktivitas 14.8.1 mengenai komunikasi TCP dan UDP. Nah, kita langsung saja ke instruksinya. Step 1 ya. Ini akan mengenerate network traffic di mode simulasi. Yang pertama kita klik multi server terlebih dahulu, kemudian kita ke desktop, ke command prompt, kemudian kita masukkan perintah ini. Nah, kemudian kita tunggu dulu sampai ada respon. Nah, kita lihat ini send 1 dan mengirim 1, kemudian nanti akan mendapat reply 4 karena di sini ada 4 device ya, HTTP client, FTP client, DNS client, dan email client. Nah, kemudian kita close dulu. Nah, biar kelihatan. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, generate HTTP traffic. Kita masuk ke switch ke simulation mode. Nah, kemudian klik HTTP client, web browser, kita masukkan ini, copy ke URL-nya ya, kita paste, kemudian go. Nah, kita minimize, kita lihat di sini ada amplop PDU-nya. Kemudian selanjutnya FTP traffic-nya ya. Kita ke FTP, command prompt, kemudian masukkan perintah ini. Ini juga udah connect. Nah, ini juga ada amplop PDU-nya. Kemudian kali ini yang DNS traffic ya, DNS, kemudian command prompt kita masukkan NS lookup ini. Perintah ini kita kopas dulu. Nah, ini juga sudah ada. Sudah muncul PDU amplopnya. Kemudian kita mengenerate email traffic. Ya, kita ke email, kemudian email kompos, kita kopas saja biar tidak salah, paste, kemudian line, email bodinya juga sekalian, kemudian klik send sudah. Nah, di sini terlihat sudah ada PDU-nya. Jadi sekarang masing-masing klien ini memiliki satu PDU. Ya, kita sudah verifikasi ya, each of the client computer. Oke, kemudian sebentar, ini biar lebih terlihat kita geser. Nah, kemudian kita masuk ke langkah ketujuh. Nah, kita tekan tombol capture atau forward ini ya, pertama sekali dulu nih. Nah, kita lihat bahwa semua PDU milik klien ini menuju switch. Nah, kemudian kita klik capture 6 kali. Oke, 6 kali ya. Kita lihat pelan-pelan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tadi apa namanya? Ini ada pertanyaan. Ini namanya conversation multiplexing. Jadi banyak percakapan yang berada pada jaringan ini. Kemudian ini juga ada pertanyaan, macam-macam PDU yang ada di event list ya. Ini event list. Apa arti dari warna-warna yang berbeda? Ini menunjukkan bahwa protokol yang digunakan itu berbeda ya. Jadi kalau hijau itu TCP, kalau ini ungu HTTP, kemudian coklat DNS, dan biru ini SMTP. Nah, kemudian kita masuk ke part 2. Oke, part 2. Jadi kita reset simulation dulu, reset simulation. Kemudian kita filter trafficnya, ini edit filter, kemudian kita pilih yang HTTP dan TCP saja. TCP saja, HTTP dan TCP. Oke, sudah. Di sini juga sudah muncul di visible eventnya.
Nah, jadi visible event should. Kemudian kita ini ya masuk ke langkah C, open the browser HTTP client. Oke, kemudian enter. Oh, ini masih ada. Klik go, connect. Oke. Kemudian klik capture forward until you see a PDU appear for HTTP. Oke ya, kita klik ini ya sampai muncul yang HTTP. Nah, ini sudah. Kemudian the color of envelope in the Windows. Oke. Nah, ini kenapa kok agak lama tadi? Nah, ini kan agak lama tadi karena apa namanya? TCP itu kan membuka koneksi dulu supaya HTTP itu trafficnya bisa apa namanya? mulai jalan. Nah, kemudian kita ke yang E, klik PDU envelope to show the PDU details. Klik the outbound. Oke, kita klik dulu outbound details. Nah, kita lihat. Oke, and scroll down to the second to the last. Ini ya, kedua terakhir ini namanya what is the section label, namanya TCP. Kemudian are this communication. Jadi komunikasi ini reliable tidak? Nah, ini iya reliable karena apa namanya? Menggunakan protokol TCP ya. Kemudian kita lihat dulu source port. Oke. Kita lihat source portnya 1026, destination portnya 80, kemudian sequence number 1, acknowledge numbernya 1. Nah, kemudian kita juga bisa lihat flagnya ya, ini ya, flag. Look at the no. Nah, dan 1 ini menandakan bit yang aktif. Kalau nanti bit ke 1 yang aktif, dia ada fin, kedua sin, dan seterusnya seperti pada tabel. Nah, kalau di sini ini flag mana yang ada di PDU ini? Ini kan kita lihat dari sini ya belakang nih. 1, 2, 3, 4, 5. Keempat dan kelima. Jadi dia itu adanya yang PSH dan ACK. Nah, PSH dan ACK ini kan 4 dan 5. Kemudian close. Kemudian until the checkmark return to the HTTP client. Nah, ini sudah kembali. Kemudian klik the PDU envelope and select inbound. Oh, kok ini nih inbound ya, inbound. Nah, kemudian nih ada pertanyaan, bagaimana port dan sequence numbernya, apakah berbeda? Nah, kita lihat ini source portnya 80, tadi kan 1026, sedangkan yang tadi itu destination portnya itu 80, di sini 1026. Jadi terbalik dengan yang sebelumnya. Kemudian sequence numbernya 1, egg numbernya 103. Padahal tadi di sebelumnya itu kan 11 ya. Jadi itu kemudian flagnya ini masih sama ya, 45. Kemudian klik the HTTP PDU which HTTP client has prepared to. Ini tadi yang awal tadi ya, yang pertama ini tadi outbound PDU details. Inilah apa awal komunikasinya. Jadi kita lihat, nah ini kan terlihat ya, ini sekarang apa awalnya itu 1026 source-nya, kemudian destination port-nya itu 80, sequence number-nya 1, egg-nya 1. Nah, jadi ini berkebalikan dari sebelumnya. Oke, sudah. Nah, kita reset simulation. Kita masuk ke step 2 ya. Kita ke FTP traffic. Oke, kemudian kita open command prompt. Oke, kita masuk ke FTP client, command prompt. Kemudian username. Sudah ya, sudah masuk. Kemudian by entering, oh ya ini sudah masuk. Kemudian change edit filter, kita ganti lagi FTP dan TCP. Ini ganti FTP ya. Nah, ini sudah FTP dan TCP. Kemudian klik capture word, klik the second PDU envelope to open it. Ya. Klik the second PDU envelope to open it. Klik. Oke, outbound TCP section.
Nah, ini apakah komunikasinya masih reliable? Masih ya, karena masih menggunakan protokol apa tadi, TCP. Nah, kemudian kita akan lihat source port, destination port, serial number, dan nah kita lihat di sini apa namanya, source portnya itu 1025, destination portnya 21, kemudian serial numbernya 1, ini 53, dan flagnya ini 1100 ini ya. Flagnya ini kan bit keempat. Click the capture, click the second PDU envelope. Oke, terus kemudian until video return to FTP client. Nah, ini sudah FTP client. Kemudian with check mark. Close video and with check mark. Ya, ini tadi ya berarti ya FTP client. Ini ya berarti. Click the envelope inbound video details. Berarti yang ini. Inbound video details. Nah, ini kan source portnya 21, destination portnya 1025, kebalik sama yang tadi. Kemudian sequence numbernya 5329, ini tadi juga beda ya, yang tadi mana tadi awal. Kemudian flagnya 4 dan 5 ini 2345. Kemudian klik outbound PDU details. Sudah ya tadi ya. Close the capture FTP client. The PDU is a different color. Oke, open PDU inbound. Ini 1025 21, dan yang ini 1 2 3 4 5, cuma yang apa namanya, 5 itu tadi apa ya, 5 ACK saja. Nah, kemudian close, kita masuk ke ini. Oh, sudah ya tadi. Yang ini tadi ya. Terus BDU, klik forward annotation. Oke. Open BDU, select what is inbound ya. What is message. Sebentar. Close the BDU and click capture forward until a second BDU return to FTP client. Oh, FTP clientnya ini ya. Inbound. Nah, ini message-nya need account for login. Inbound ya. Need account for login. Kemudian reset simulation. Kemudian kita masuk ke step yang ketiga, repeat step 1 dan jadi DNS client dulu, kemudian command prompt. Ini sudah command prompt, kemudian lagi ya, ini kopas aja lah, paste. Terus kita edit filter ya, DNS dan UDP. DNS dan UDP, ini UDP, kemudian ini DNS. Nah, sudah. Kemudian klik DPDU amplop ya, amplop. Ini kita klik dulu. What is the layer 4? Jadi layer 4 ini kan protokolnya UDP ya. Apakah kemudian reliable? Tidak, karena UDP kan memang tidak ada reliable ya protokolnya. Kemudian disk communication consent. Oh, ini sudah.
Kemudian yang E, open the outbound PDU details tab and find the DB section PDU format record. Oke. Open the outbound PDU details. Nah, kemudian kita lihat apa namanya? UDP. Ini source port. Kita lihat ya. Source port dan destination port. Ini 1026, destination portnya 53. Kemudian kenapa tidak ada sequence number dan egg numbernya? Karena UDP itu tidak butuh atau tidak perlu membuat koneksi yang reliable ya. Kemudian masuk ke yang F, close the PDU and click capture forward until PDU check mark written to the DNS client. Oke. Nah, ini udah ya. Kemudian klik PDU envelope inbound. Oke, kemudian how are the port sequence? Mana tadi? Ini source port. Ya, poin tadi kita sampai ini, poin G ya. Klik how are the port sequence number. Oke. Nah, source portnya ini 53, ini 1026. Jadi berkebalikan ya dari yang tadi kan source portnya 1026, destinasinya 53. Kemudian what is the last section of PDU? Jadi apa sih ini PDU ini? Ini namanya DNS answer. Kemudian IP address-nya berapa? Nah, ini IP address-nya 192.168.1.254. Kemudian kita reset simulation. Nah, ini nggak bisa ke bawah lagi ya. Oke. Nah, bentar. Gimana ini biar kecil? Begini aja. Oke. Sampai mana? 4 ya. Repeat the step 1 in. Oke, kita menuju ke email traffic ya. Email kita compose. Nah, ini tadi masih ada, kita coba langsung send aja. Nah, sudah. Kemudian in simulation panel change edit filter. Oke, kita masuk ke poin B ya. Ini edit filter jadi pop3, mana pop3 kemudian SMTP dan TCP mana TCP? Oh, ini TCP. Oke, sudah. Dan klik the first PDU envelope to open it. Oke, kita klik dulu. Kemudian kita masuk ke outbound details. Scroll down to the last section. Oke, last section ya, ini ya TCP ya. Buat transport layer protocol dash email traffic use. Jadi protokolnya TCP. Kemudian apakah komunikasi ini reliable? Ya, reliable karena menggunakan TCP itu tadi. Kemudian kita akan lihat source port ini ya, sama flag. What is the flag field? Oke. Nah, ini source portnya kan 1026. Destination portnya 25, sequence numbernya 0, egg-nya 0. Kemudian flag aktifnya ini kan di bit kedua ya. Bit 2 tadi berarti SYN. Yang ada SYN. Kemudian sudah close PDU and klik oke. Close, kita close. Kemudian klik until PDU return to the email client with a check mark. Oke, kita klik dulu sampai balik ya. Sampai balik. Ada check marknya. Oke, sudah. Kemudian klik the TCP PDU envelope and select inbound PDU details. Nah, bagaimana port tadi? Nah, kita lihat source portnya 25, destination portnya 1026. Kan berkebalikan ya sama yang tadi ya. Tadi kan source portnya yang 1026, destination portnya yang 25. Kemudian sequence numbernya ini 0, egg-nya 1, padahal tadi yang awal itu 00. Kemudian ini kita coba klik outbound PDU details. Oh, ini ya.
how are the ports, jadi bagaimana sama yang sebelumnya. Nah ini kan 1026, ini 25, ini kan tadi bisa dilihat bahwa berkebalikan ya. Terus kemudian ini sequence numbernya 1, acknowledgement 1, padahal tadi ini 01, yang awal 00, dan ini flagnya ini kan ke seberapa, 1 2 3 4 5 5 tadi apa, 5 itu egg-nya ya, egg 5 itu kan egg-nya ya. Nah padahal tadi kan cuma sin aja. Oke, terus apa tadi kita sampai mana, sampai sini ya. So, there is a second video of different color email. Oke, ini ya, kita outbound details. Nah ini sama ya, 102625, ini kan tadi kebalikan ya. Terus kemudian sequence number 1, egg-nya 1, flag-nya ini kan 1 di bit ke 1 2 3 4 5 45, berarti kan ada X sama PSH. Jadi ini berkebalikan dari yang dua sebelumnya tadi, yang awal. Nah, jadi itu kemudian what email protocol is associated with TCP port 25. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ya, mana tadi 14 port number. Nah ini ya, tadi apa pertanyaannya, kita lihat ya, port 25 dan port 110. 25 itu dia SMTP, kemudian 110 itu dia POP ya, Post Office Protocol ya. Kalau SMTP tadi Simple Mail Transfer Protocol. Jadi mungkin ya, karena udah selesai sampai instruksi akhir, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.